Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, dalam kehidupan ini, manusia seringkali dihadapkan pada pilihan antara kebenaran dan kebatilan. Namun, yang lebih berbahaya bukanlah kebatilan yang tampak jelas, melainkan kebatilan yang dibungkus dengan klaim kebaikan. Inilah yang diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan. Ayat ini menggambarkan sebuah fenomena yang sangat nyata dan terus terjadi sepanjang zaman. Ada manusia yang ketika diingatkan, bukannya menerima nasihat dengan hati yang lapang, justru membela dirinya dengan alasan bahwa apa yang ia lakukan adalah kebaikan. Padahal, tanpa ia sadari, perbuatannya justru membawa kerusakan. Kerusakan di bumi tidak selalu berbentuk kehancuran fisik, tidak selalu berupa peperangan, pembakaran, atau penghancuran alam. Kerusakan yang paling berbahaya adalah kerusakan hati, kerusakan moral, dan kerusakan nilai-nilai kebenaran. Ketika manusia mulai menukar kebenaran dengan kebohongan, kejujuran dengan kepalsuan, serta keikhlasan dengan kepentingan pribadi, disitulah kerusakan mulai merambat. Orang-orang yang disebut dalam ayat ini adalah mereka yang kehilangan kepekaan terhadap kebenaran. Ketika dinasihati, mereka tidak melihat nasihat sebagai bentuk kasih sayang, tetapi justru sebagai ancaman terhadap kenyamanan mereka. Mereka merasa apa yang mereka lakukan sudah benar, bahkan merasa paling benar. Kalimat sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan adalah bentuk pembelaan diri yang tampak indah di luar tetapi kosong di dalam. Ini adalah bentuk tipuan hati yang paling halus. Seseorang bisa saja merasa dirinya sedang memperbaiki keadaan, padahal sebenarnya ia sedang memperburuknya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat contoh-contoh kecil dari ayat ini. Ada orang yang menyebarkan kabar yang belum tentu benar, tetapi ia berkata, saya hanya ingin menyadarkan orang lain. Ada yang mencela dan merendahkan orang lain, lalu berkata, ini demi kebaikan mereka. Ada pula yang berbuat curang, tetapi beralasan, semua orang juga melakukan ini. Padahal, kebaikan yang sejati tidak akan melahirkan kerusakan. Kebaikan yang benar tidak akan menyakiti tanpa alasan yang dibenarkan. Kebaikan yang tulus tidak membutuhkan pembenaran yang berlebihan. Masalahnya bukan hanya pada perbuatannya, tetapi pada cara pandangnya. Ketika hati sudah tertutup, maka keburukan pun terlihat sebagai kebaikan. Inilah kondisi yang sangat berbahaya, karena orang yang sadar akan kesalahannya masih mungkin untuk berubah. Tetapi orang yang merasa dirinya benar, padahal salah, akan terus berjalan dalam kesesatannya tanpa merasa perlu memperbaiki diri. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati terhadap diri sendiri. Jangan sampai kita termasuk orang yang ketika diingatkan justru membela diri tanpa mau introspeksi. Jangan sampai kita menganggap semua yang kita lakukan pasti benar hanya karena kita merasa memiliki niat baik. Niat baik memang penting, tetapi tidak cukup. Niat baik harus diiringi dengan cara yang benar, karena banyak kerusakan di dunia ini justru dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya sedang melakukan kebaikan. Renungan yang perlu kita tanamkan adalah, apakah yang kita lakukan benar-benar membawa kebaikan, atau hanya sekadar memenuhi keinginan diri sendiri? Apakah kita siap menerima nasihat, atau justru selalu mencari alasan untuk membenarkan diri? Menjadi pribadi yang terbuka terhadap nasihat adalah tanda hati yang hidup. Sebaliknya, menolak nasihat dan merasa diri selalu benar adalah tanda hati yang mulai mengeras. Dalam perjalanan hidup ini, kita membutuhkan cermin, dan nasihat adalah salah satu cermin terbaik. Ia menunjukkan kekurangan kita, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki. Maka, ketika ada yang berkata, janganlah berbuat kerusakan di bumi, seharusnya kita berhenti sejenak. Bukan untuk membela diri, tetapi untuk merenung. Bisa jadi, tanpa kita sadari, kita memang telah melakukan kesalahan. Dan ingatlah, kerendahan hati untuk mengakui kesalahan adalah
awal dari perbaikan yang sesungguhnya. Sementara kesombongan untuk selalu merasa benar adalah pintu menuju kerusakan yang lebih besar. Semoga kita dijauhkan dari sifat merasa paling benar dan diberikan hati yang lembut untuk menerima kebenaran, serta kekuatan untuk memperbaiki diri. Karena pada akhirnya, perbaikan sejati bukanlah apa yang kita klaim, tetapi apa yang Allah nilai dari keikhlasan dan kebenaran tindakan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.